banyak sekali simbol dan lambang keadaan Allah yang diperlihatkan pada kita. Tapi dua hal ini adalah yang paling nampak nyata dan mudah untuk dicerna. Maka berserah diri sepenuh hati, melihat dua fakta ini kita menjadi tenang. Bapak Ibu sekalian, tema kita malam ini seperti yang di flyer sudah beredar, berserah diri sepenuh hati, belajar menerima takdir tanpa terluka. Satu tema yang mungkin tidak terlalu banyak saya bahas dalam kajian-kajian keluarga, tapi ini juga insya Allah banyak korelasi dan hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak bisa dipungkiri hari ini, hari-hari seperti ini, waktu-waktu semacam ini, banyak orang yang dibuat putus asa, stres, tertekan, merasa nasibnya apes, banyak harapan dan keinginan yang tak sesuai dengan kenyataan, banyak yang kemudian mereka merasa gagal dan sedih, ya, sehingga perlu nampaknya kita mengupgrade kembali hati yang Allah titipkan kepada kita. Jadi saya ingin berangkat dari satu prinsip ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala diwujudkan pada dua perkara. Perkara yang pertama, saya sebutkan diwujudkan dalam dua perkara, maksudnya bukan cuma dua, tapi saya ingin menyebutkan dua dulu. Ya, banyak sekali simbol dan lambang keadaan Allah yang diperlihatkan pada kita. Tapi dua hal ini adalah yang paling nampak nyata dan mudah untuk dicerna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua makhluknya manusia waktunya sama, satu hari 24 jam. Orang miskin, orang kaya, orang bodoh, orang pandai, karyawan, majikan, rakyat jelata, pejabat penguasa, orang yang sangat sibuk, yang pengangguran, yang jomblo, yang sudah punya keluarga, semua diberi waktu 24 jam satu harinya. Tidak ada yang dibedakan. Ya, walaupun faktanya ternyata untuk 24 jam yang sama, masing-masing punya kualitas dan kuantitas amal yang berbeda. Itu bukan salah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan semuanya dengan kualitas, dengan kuantitas yang sama. Ya. Ada yang bertanya, tapi kan manusia diberi usia yang berbeda. Ada yang diberi pendek, ada yang diberi panjang. Ada yang punya kemampuan beramal dari sejak kecil sampai usia tua. Sehingga wajar kalau bekal dia lebih banyak dibandingkan dengan yang mati muda. Maka kita katakan benar, memang masing-masing kita diberi ajal yang berbeda. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menilai dan menghitung kualitas manusia berdasarkan panjang pendek usia. Ya, dalam Islam ada konsep yang namanya husnul khotimah. Walaupun dari sejak nol, dari kecil, dari bayi, tinggal di pesantren, lahir di komunitas santri, hidup tumbuh besar di masjid, di pondok, kalau di akhir hayatnya murtad, maka tidak ada arti semua kebaikan yang dilakukan. Sebaliknya, walaupun dia itu baru masuk Islam 1 menit setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada seorang sahabat yang langsung terjun ke medan perang, berjihad bersama Rasulullah, lalu kemudian tebasan tombak dan pedang membuat nyawanya terpisah dan dia meninggal dunia dalam keadaan belum pernah sujud 1 kali pun. Ibadahnya cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian berjihad, lalu mati syahid. Belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, belum pernah ngaji, belum pernah membaca 1 ayat pun dalam Al-Quran. Lalu dia meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Amila qalilan wa ujira kasiron. Dia beramal sedikit tapi langsung dapat surga. Jadi keadilannya bukan pada banyak dan sedikitnya, tapi apa? Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu yang paling menentukan adalah yang belakangan. Kita yang sudah sholat 10 tahun, 20 tahun, 30, 40 tahun, 50 tahun, apa jaminannya bahwa kita nanti akan husnul khotimah? Nggak ada jaminan. Karena Rasulullah pernah bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati
hatta idza bainahu wa bainaha dira' fasabaqa 'alal kitab fayamalu bi amali ahli nari fadakhalaha. Ada di antara kalian yang dari sejak 0 sampai tua beramal-amal ibadah, jarak dia dengan surga tinggal sejengkal, tapi takdir menyalip dia, lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka, akhirnya masuk neraka. Tapi ada di antara kalian yang dari sejak 0 sampai tua amalannya itu maksiat semua, jarak dia dengan neraka tinggal sejengkal, tapi takdir menyalip dia, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga, akhirnya masuk surga. Bapak Ibu tahu Freddy Budiman, bandar narkoba, gangster yang ditakuti, yang akhirnya berhasil ditangkap oleh aparat, lalu hukumannya vonis mati, tapi di penjara ketemu dengan para ustadz. Di situ dia bertobat. Apa yang terjadi? 3 hari sebelum dieksekusi mati, dia sudah khatam Quran 2 kali. Sebelum meninggal dunia, dalam waktu 3 hari dia khatam Quran 2 kali, 60 juz. Berarti 1 hari dia membaca 20 juz. Dan dia mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Banyak yang iri Pak dengan kematian kayak gitu. Ya tidak? Ya. Kita yang ngaji tiap hari, sholat tiap hari belum tentu loh dapat keutamaan. Ini maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diberi waktu 24 jam dan amal yang menentukan adalah apa? Yang penutupan. Disitulah kemudian sebanyak apapun kita sampai detik ini masih dalam status berlomba-lomba. Nggak ada yang berani memvonis bahwa kita baik sampai kemudian ujung hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini yang kemudian harus kita jaga. Ya. Yang kedua, simbol keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah tidak pernah meletakkan kebahagiaan, sesuatu yang paling dicari manusia. Manusia ini dalam hidupnya ini tiap hari mikirnya gimana dia bahagia, gimana dia tidak menderita. Dia buru kebahagiaan itu dengan cara makan yang enak. Dia buru kebahagiaan itu dengan cara punya rumah, mobil yang bagus. Dia buru kebahagiaan itu dengan bikin konten-konten sampai followernya jutaan. Dia buru kebahagiaan dengan bersolek, berdandan supaya cantik rupawan. Tapi Allah tidak pernah meletakkan rasa bahagia pada ketampanan dan kecantikan, pada harta dan kekayaan, pada pangkat dan jabatan, pada kesehatan dan kebaikan fisik kita. Tapi Allah meletakkan kebahagiaan pada hati manusia. Kenapa? Tidak semua orang diberi kecantikan ketampanan. Tidak semua manusia diberi pangkat dan jabatan. Tidak semua dikasih harta kekayaan. Tidak semua dikasih kesehatan dan fisik yang sempurna. Tapi semua manusia diberi hati. Ya, kalau bahagia itu adanya pada kekayaan, harusnya nggak ada orang kaya yang menderita. Tapi faktanya banyak dari mereka yang sengsara. Kalau bahagia itu ada pada cantik dan ketampanan, selebritis itu harusnya paling depan. Tapi tak sedikit dari mereka yang hidupnya paling merana. Ya, tawa canda mereka yang muncul di layar kaca jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tumpahan air mata mereka ketika wajah mereka dibenamkan di atas bantal mereka. Kita nggak ngelihat, itu nggak disoting. Yang disoting mereka sedang asik, sedang tertawa. Padahal ketika masuk kamar mereka lama nggak keluar, isinya air mata semua Pak. Ya, Bapak pernah dengar curhatan pelawak nggak? Mereka paling menderita karena tugasnya bikin orang ketawa. Sementara hidupnya itu banyak yang merana. Kayak apa tersiksanya Pak jadi pelawak itu Pak? Kelihatannya saja penghibur, ya, tapi hati mereka lebih layak untuk dihibur sebetulnya. Maka Allah meletakkan kebahagiaan pada hati. Karena setiap manusia pasti punya hati. Ya, ini 2 simbol keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka berserah diri sepenuh hati, melihat 2 fakta ini kita menjadi tenang. Bahwa yang dinilai Allah bukan panjang pendeknya umur, tapi yang dinilai adalah apa? Ujung daripada kehidupan kita. Dan diberi modal yang sama 1 hari 24 jam. Dan yang kedua, jangan khawatir tentang definisi kebahagiaan. Karena Allah tidak pernah meletakkan pada pangkat, jabatan, harta, kekayaan, cantik, tampan, dan kesehatan. Tapi Allah titipkan pada semua makhluk yang punya hati.
Kalau hati bisa kita rawat, hati bisa kita jaga, maka kita akan bisa menerima semua dengan lapang dada. Ya, ini poin pertama, supaya kita menyadari betapa pentingnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.